Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Razak dari kelas 11 KIP2. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Oke, mulai dari pertama yaitu pengertian desain produk. Kalau pengertian desain produk adalah desain produk merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Maksud dan tujuan desain produk. Desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Manfaat dari desain produk antara lain, yang pertama yaitu menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua yaitu memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Yang ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Yang nomor 4 yaitu menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. C. Fungsi desain produk. Sedangkan fungsi dari desain produk adalah yang pertama identitas dari produk itu sendiri, yang kedua sebagai pelindung produk, dan yang terakhir menambah nilai jual produk. D. Kemasan produk. Kalau kemasan produk merupakan desain kreatif yang mengait bentuk, struktur, material, warna, citra, topografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Lanjut, yang E, fungsi kemasan produk. Perusahaan sangat memperhatikan pembungkusan suatu barang sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Simora tahun 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu A. Fungsi protektif, yaitu berkenan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Yang kedua yaitu fungsi promosial. Fungsi promosial ini perannya kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Selain itu, sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain. Oke, lanjut ke F. Tujuan kemasan produk. Tujuan kemasan produk menurut Lau dan Kimber pada tahun 2007, tujuan dari kemasan dan pelabelan kemasan antara lain, yang pertama, physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu containment or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang empat, information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang nomor 5, reducing theft. Reducing theft adalah kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, dalam kurung menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Sangat membantu dalam pencegahan pencurian,
Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Nomor 6, convention. Convention adalah fitur yang menambahkan kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali. Nomor 7, marketing. Marketing ini sangat penting sekali untuk dalam wirausaha karena kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasaran untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Yaitu yang terakhir ini, K, standar desain kemasan produk. Menurut Wikipedia, Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Sedangkan Bandar Standarisasi Nasional (BSN) adalah sebuah badan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Nasional Indonesia (SN) atau disebut SNI berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. SNI ini bersifat sukarela untuk dipakai dan ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan PP nomor 102 tahun 2000. Mungkin sekian dari presentasi saya. Presentasi yaitu rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget Rojak.